Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'dkannya, teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul majmumah, khususnya bagi generasi muda. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi laman sosial media. Baru-baru ini hadirin, dunia pendidikan dikagetkan dengan penganiayaan seorang santri di Kediri, Jawa Timur secara brutal oleh rekannya sendiri hingga berujung kematian dan menyeret banyak pelaku. Kita menjerit prihatin hadirin melihat generasi bangsa yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Padahal hadirin, generasi muda seharusnya menjadi aktor perubahan, inovator kemajuan, inisiator pembaharuan, bahkan menjadi agen penentu Indonesia mas berkemajuan. Betul hadirin? Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Karakter Gen Z dengan konsep pendidikan berbasis Al-Quran adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan normatif Al-Quran Surah Shad ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad, yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya, dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Hadirin yang berbahagia, Quran Surah Shad ayat 29 ini merupakan deskripsi Allah tentang kesempurnaan penciptaan Al-Quran dan sumber-sumber hukum yang bersifat hakiki. Kesempurnaan Al-Quran akan didapatkan oleh orang-orang yang mentadaburi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Syekh Jalaluddin Al-Bahali dan Syekh Jalaluddin Asyuyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru merupakan indikasi perintah Allah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga untuk kita peroleh, lalu kita jadikan sebagai pegangan. Itulah generasi ulul albab. Lalu apa yang dimaksud dengan generasi ulul albab? Buya Hamka dalam tafsir Al-Ajhar menjelaskan bahwa ulul albab merupakan orang-orang yang mempunyai inti pemikiran. Maksudnya orang-orang yang mengintegrasikan keimanan dan keyakinan sehingga mampu berkarya dan menjadi peran peradaban kehidupan. Kemudian apa urgensi generasi ulul albab dengan kondisi saat ini? Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita takkan bisa menghentikan laju internet, maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tak akan dapat menumbangkan pohon yang memiliki akar menjulur ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyangkan pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Tantangan pendidikan lebih kita rasakan pada masa pandemi. Saat ini pun belum bebas 100% dari bahaya gentingnya wabah pandemi yang secara langsung menjadi penyebab meningkatnya dekadensi moral generasi negeri. Menurut UNICEF, pada hari peringatan anak dunia Children World Day 20 November 2020, pandemi corona menyebabkan kerusakan parah bagi generasi bangsa yang bersifat irreversible harm terhadap kesehatan, pendidikan, dan nutrisi anak-anak di dunia. Mari kita sambungkan konteks Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dimuat kanal Berita Republika edisi 9 Oktober tahun 2023. Telah terjadi 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak sepanjang tahun 2023.
mulai dari kasus perundungan, kasus kekerasan fisik dan psikis, tawuran dan geng motor, hingga kasus kekerasan seksual. Yang lebih menyayat hati hadirin, aktor utamanya adalah Gen Z sebagai aset masa depan bangsa. Generasi yang seharusnya munculnya dengan stigma generation saves everything, malah lahir dengan stigma generation kills everything. Hadirin yang berbahagia, kita juga prihatin hadirin atas sejumlah peristiwa di kalangan petinggi dan publik figur negeri yang mencerminkan rusaknya karakter mereka. Antara lain, pertama, kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan oleh sebuah berita yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus tahun 2022. Adanya penangkapan oknum perwira yang dijadikan sebagai kasat reskrim narkoba dan diharapkan mampu memberantas narkoba, malah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Mau dibawa kemana lagi negeri kita ini jika kita tidak menyingsingkan lengan baju untuk berperang melawan narkoba? Kedua, kasus pembunuhan berencana. Publik seakan tidak percaya kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung negara justru ramai-ramai menjadi terdakwa. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh perwira tinggi Polri seakan selalu membuka babak-babak baru dan menyeret banyak pelaku. Jika pelindung saja sudah bersikap anarki dan gemar dengan kriminalisasi, lantas harus mengadu ke siapa lagi penduduk negeri? Kemudian timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi bangsa ini? Sekali lagi kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sadaqallahul azim. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, juga banyak mengingat
Allah, Maha benar Allah, dan Maha Agung. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, ayat tersebut merupakan landasan metodis dalam membangun karakter hasanah, sekaligus landasan aplikatif dalam menjawab tantangan krisis pada gengsi di negeri ini. Imam Ali As-Sabuni dalam sebuah tafsir menjelaskan bahwa Rasulullah merupakan figur yang luhur yang wajib kita ikuti dalam seluruh perbuatan dan perkataan. Sedangkan makna uswatun hasanah menurut Imam Mustafa Al-Baraki dalam tafsir Al-Baraki menjelaskan bahwa Rasulullah merupakan contoh terbaik dalam seluruh perbuatan, perkataan, dan seluruh aspek kehidupan. Maka dengan demikian, untuk membangun gengsi yang berlandaskan nilai Al-Quran adalah tiada lain dengan menjadikan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur dan role model dalam berbagai aspek kehidupan. Dan al-akhlakul hasanah merupakan representasi kesempurnaan keimanan seseorang, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun karakter tersebut. Pertama, menanamkan nilai-nilai agama, mulai meliputi pembiasaan serta keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius, baik melalui tontonan, bacaan, maupun komunitas pergaulan. Kita acungi jempol hadirin program Kemenag Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji, agar lebih serius dalam mengkaji Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dari uraian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertama, Indonesia masih dihadapkan dengan krisis dekadensi moral, khususnya pada gengsi sebagai masa depan bangsa. Dan yang kedua, untuk membangun karakter tersebut tidak ada pilihan lain tak terkecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.